Ibu, Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Jumat, tanggal 24 April tahun 2026. Merupakan hari Jumat dalam masa Paskah yang ketiga. Tema renungan hari ini yaitu pertemuan yang mengubah hidup. Nah, Pak Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mengkhianati, mengecewakan, membenci kita, lalu Tuhan menyuruh kita untuk menemuinya, bukan untuk mengajak mereka berkelahi, tetapi untuk menyembuhkan, untuk membawa kasih, untuk menjadi saluran rahmat. Kira-kira kita mau pergi atau tidak? Nah, Pak Saudara, suasana hati yang demikianlah yang dialami oleh Ananias dalam kisah para rasul pada hari ini. Seorang murid yang sederhana yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Saulus. Kita tahu Saulus itu siapa? Seorang penganiaya jemaat, musuh umat Kristen, seorang yang datang dengan kuasa yang penuh untuk menangkap dan memenjarakan mereka. Tapi di mata Tuhan, Saulus bukan musuh. Ia adalah alat pilihan. Tuhan melihat jauh melampaui masa dan seseorang. Dia tidak berhenti pada dosa atau kegagalan manusia. Dia melihat potensi, panggilan, dan masa depan yang bisa dipakai untuk kemuliaannya. Saulus, si penganiaya, dipanggil untuk menjadi Paulus, sang rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, berapa banyak dari kita merasa diri layak? Mungkin kita pernah jauh dari Tuhan, mungkin kita pernah menolaknya, bahkan dalam cara yang halus, cuek pada doa, malas berbuat kasih, terlalu sibuk membenarkan kesalahan orang lain. Tetapi Tuhan tidak menyerah. Dia tetap datang seperti cahaya dari langit, menyapa kita dalam perjalanan kita sendiri. Kadang bahkan Dia membiarkan kita buta sejenak agar kita belajar melihat dengan hati. Dan di saat kita paling rapuh, seperti Saulus yang buta, tidak makan, tidak minum, disitulah Tuhan bekerja. Bukan dengan kekuatan, tetapi melalui kehadiran sesama. Melalui tangan Ananias, Tuhan memulihkan penglihatan Saulus. Lewat pelukan, keberanian, dan pengampunan, hidup seseorang diubah. Lalu bagaimana dengan kita, para saudara? Apakah kita bersedia menjadi Ananias bagi sesama kita? Untuk datang kepada orang yang sulit kita terima, yang pernah mengecewakan kita, dan menjadi alat Tuhan untuk membawa pemulihan? Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam. Yesus berbicara tentang dirinya sebagai makanan sejati. Ia mengundang kita untuk makan dan minum darah dan dagingnya. Sebuah persekutuan yang intim, yang menyatu dengan Tuhan, bukan sekedar mengenal Yesus dari jauh, tetapi tinggal dalam Dia dan mengizinkan Dia
tinggal dalam diri kita. Ini bukan ajaran yang mudah untuk kita lakukan, tetapi kita ketahui. Bahkan para pendengarnya waktu itu pun bingung dan bertengkar, karena masalah ini tidak masuk akal. Tetapi justru dalam kedalaman misteri itu kita diajak percaya bahwa hidup kekal, kekuatan untuk berubah, bahkan keberanian untuk mengampuni, semuanya mengalir dari tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam Ekaristi. Saudara-saudariku, perjumpaan dengan Kristus akan selalu mengubah hidup kita. Bahkan bukan hanya untuk merasa hidup lebih baik, tetapi untuk menjadi lebih hidup, lebih serupa dengannya. Oleh karena itu, Kristus hadir di tengah kita, sungguh sebagai roti kehidupan. Ia yang telah mengubah Saulus menjadi Paulus, ingin juga mengubah kita. Hari ini, marilah kita membuka hati, biarkan cahayanya menyapa. Biarkan diri kita menjadi alat pilihannya dalam hidup yang nyata, di tengah dunia yang membutuhkan cinta kita. Semoga para saudara kita menjadi Ananias yang lain, yang selalu membuka tangan dengan penuh keberanian, dengan penuh pengampunan bagi yang membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.